Ada pergerakan di belakang desa yang lebih padat dengan rumah-rumah yang sudah bobrok. Kami mengintip dari salah satu gang, dan apa yang terlihat di sana sudah benar-benar tidak bisa aku maafkan. Seluruh jasad warga desa tertumpuk di sebuah lapangan dengan jasad busuk anak-anak, persis seperti yang menyerang desa Banyujiwo. Jasad busuk anak-anak mengerubutinya dan memakan daging busuk dari jasad-jasad itu. "Mas, itu semua warga desa, Mas?" tanya Badrun. Aku tidak mampu menjawab, tapi seketika kaki Badrun menjadi lemas dan hampir terjatuh. Dengan seluruh emosi yang membakar pikiranku, aku pun membacakan sebuah doa untuk melindungiku dari makhluk-makhluk itu. "Tunggu di motor," perintahku. "Mas mau ngapain?" "Gak usah banyak tanya." Badrun pun tidak bertanya lagi dan berlari dengan tertatih menuju ke arah tempat ia memarkirkan motornya. Aku menutup hidungku dengan sarung dan menerjang sosok jasad hidup itu. Pukulan demi pukulan kulancarkan untuk menarik perhatian mereka. Saat mereka merasakan bahaya, aku pun menorehkan kukuku pada lenganku dan meneteskan darah yang seharusnya mampu menarik perhatian mereka. Seketika wajah makhluk itu terlihat semakin buas dan haus darah. Mereka berlari kesetanan ke arah darahku berada. Aku pun berlari dan menyusul Badrun secepat mungkin. "Berangkat, kita kembali ke desa," perintahku. Badrun menyalakan motornya dengan berhati-hati. Namun, ketika ia melihat puluhan sosok yang mengejarku di belakang, ia secepat mungkin mengambil posisi dan membawaku pergi. "Mas Cahyo ngapain?" tanya Badrun selama di motor. "Jangan terlalu cepat," perintahku. "Tapi nanti bisa terkejar." Aku terus meneteskan darahku di jalan untuk memastikan makhluk itu mengikutiku. Sementara itu Badrun hanya menggeleng tanpa bisa menebak rencana gilaku. Tepat saat mencapai gerbang desa Banyujiwo, aku pun memerintahkan Fajri dan Badrun untuk menyiapkan kuburan yang pernah mereka gunakan untuk memakamkan jasad ini. "Kalian dari mana?" tanya Mbah Sagimin. Badrun berusaha mengatur nafasnya dan menceritakan apa yang ia lihat pada Mbah Sagimin. Sementara aku memastikan sosok yang masih jauh mengikuti kami dari belakang. "Desa Sambikiri sudah mati. Semua jasad warga menjadi santapan setan-setan itu," ujarnya. "Sejak kapan?" Badrun menggeleng. "Gak tahu, tapi dari kondisi bangunan yang sudah rusak, mungkin sudah lebih dari setengah tahun." Mbah Sagimin terlihat kaget mendengar ucapan Badrun. "Terus kita harus apa?" tanya Mbah Sagimin. Aku berbalik dan meminta Mbah Sagimin menjelaskan ke beberapa warga. "Jangan buang jasad itu di sendang lagi. Kita kuburkan di pemakaman," ucapku. "Tapi besok malam mereka akan kembali lagi loh," ucap Mbah Sagimin. "Pokoknya jangan dibuang ke sendang, Pak. Lakukan dulu," perintahku. Mbah Sagimin berpikir sejenak. Ia terlihat masih ragu, tapi aku tidak mau menunggu lama. Kali ini aku memanggil Wonosuro merasuk ke kedua lenganku. Dengan segera aku menghampiri satu persatu makhluk itu dan menghantamnya hingga terpental. Warga desa terlihat kaget dengan apa yang aku lakukan, tapi aku tidak peduli. Ada sesuatu yang berbahaya di sendang itu. Bila jasad ini kembali ke sana, itu tidak akan menyelesaikan masalah. Dengan cepat seluruh mayat anak-anak yang menyerang desa terkapar di satu tempat dengan seranganku. "Ikat dan bawa ke pemakaman," perintahku pada Badrun. Kali ini Mbah Sagimin ikut membantu Badrun. Sepertinya tindakanku barusan membuatnya sedikit percaya terhadapku. "Benar, mau dimakamkan lagi, Mbah?" tanya salah seorang warga. "Untuk kali ini, kita percayakan dulu pada bocah itu." Saat mereka sudah mulai lega dengan mayat-mayat yang mulai habis, tiba-tiba muncul dari satu sisi hutan makhluk serupa yang mengikutiku dari desa Sambikiri. Akhirnya datang. Itu apa lagi?" tanya Mbah Sagimin. "Mereka yang menghabisi warga desa Sambikiri," jelasku. "Terus kenapa dibawa ke sini, Mas?" Tiko pun mendekat dan kaget dengan itu semua. Beberapa warga desa juga tidak terima dengan apa yang kulakukan.
Jangan sampai ada jasad yang tertinggal. Semua harus dimakamkan di satu tempat. Perintahku tanpa mengindahkan keresahan mereka. Dengan cepat aku kembali menghadapi mayat anak-anak yang mulai memasuki desa. Walaupun tidak setuju denganku, warga desa pun akhirnya ikut membantu menghabisi mereka satu persatu dengan bengisnya. Sebenarnya aku sedikit khawatir dengan cara warga desa ini, tapi sepertinya mereka tidak memiliki pilihan lain. Butuh waktu cukup lama untuk membuat mereka terkapar hingga tidak berdaya. Beberapa bagian tubuh mereka pun terpisah oleh serangan warga. Tak tahu harus melawannya seperti apa lagi. Saat aku melihat bagian tubuh jasad itu, aku kembali teringat bagian tubuh mayat yang mengambang-ambang di sendang banyu getih tadi. Cukup ada perdebatan panjang di antara warga desa. Namun Mbah Wagimin dengan bantuan Tiko dan beberapa warga berhasil meyakinkan warga lainnya untuk tidak membuang jasad itu ke sendang banyu getih. Kami pun membawa jasad itu ke tanah pemakaman yang cukup luas. Hanya ada beberapa lubang yang tersedia di sana. Tapi Fajri dan beberapa warga sedang berusaha menambah lubang lagi untuk jasad-jasad yang kami bawa. Tidak banyak pertanyaan dari warga desa saat kami semua menyediakan lubang untuk jasad-jasad itu. Walaupun sebenarnya aku yakin mereka masih khawatir dengan keputusan ini. Menjelang subuh, kami pun berhasil menyiapkan liang kuburan untuk jasad-jasad itu dan menguburkannya. Mas, malam besok jasad-jasad ini akan kembali lagi mencari bagian tubuhnya dan kembali menyerang desa, tanya Tiko padaku. Sepertinya warga desa yang memintanya mengatakan hal itu kepadaku. Aku pun menjawab, mungkin jasad-jasad ini akan bangkit lagi seperti cerita kalian. Tapi tenang saja, aku pastikan mereka tidak akan menyerang desa, ucapku mencoba menenangkan Tiko. Bagaimana Mas Cahyo yakin mereka tidak akan menyerang desa? Tanya Fajri yang masih menggenggam cangkul di tangannya. Saya akan tinggal di sini. Tidak akan saya biarkan jasad-jasad ini meninggalkan pemakaman ini, balasku. Fajri dan Tiko saling berpandangan. Maksudnya, Mas Cahyo mau bermalam di sini? Sampai kapan, Mas? Tiap malam jasad ini pasti akan bangkit, ucap Tiko khawatir. Tenang saja, tidak akan lama. Aku hanya berjaga di pemakaman ini sampai dia datang. Dia siapa, Mas? Teman terbaikku yang lebih mengerti tentang masalah seperti ini, Dananjaya Sambara. Danan kembali ke desa di mana pertama ia berjumpa dengan Nyi Sendang. Ya, Nyi Sendang rangu. Ada kejadian yang di luar nalar di sana, seperti sosok makhluk mengerikan yang melintasi desa tiap tengah malam. Sementara itu, suara gemericik air terdengar bersandingan dengan suara serangga hutan. Sesekali, hembusan angin beradu dengan air dan menciptakan riak yang menggoda ketenangan Sendang. Bu, kok pagi-pagi begini sudah ada yang berendam ya? Apa ndak kedinginan? Tanya seorang anak yang menemani ibunya mencari rempah dan tanaman di hutan. Hus, lagi semedi itu, jangan diganggu, balas ibu itu. Mendengar perbincangan mereka, aku pun mendapatkan kembali kesadaranku dan mendapati matahari sudah mulai terbit di sela-sela pegunungan. Aku pun bergegas mengenakan pakaianku dan meninggalkan Sendang sebelum tempat ini kembali didatangi warga desa yang juga ingin menyegarkan diri dengan airnya. Nyi, saya tinggal dulu ya, pamitku pada sosok tak kasat mata yang terus mengawasiku sejak aku tiba di tempat ini. Boyem, sini tak bantu, ucapku sembari mengantongi beberapa jajanan pasar yang sudah dipilih oleh pelanggan Boyem. Yalah, datang-datang langsung repot. Sana istirahat dulu, balas Boyem. Gak apa-apa Mbok, biar pagi saya lebih berfaedah sedikit, balasku sembari terus membantu Boyem. Pagi itu kami sedikit disibukkan oleh penggemar jajanan Boyem. Walau sudah sangat berumur, rupanya Boyem punya sangat banyak pelanggan yang setia melarisi dagangannya. Tidak hanya khawatir dengan keadaan Boyem yang semakin berumur, ternyata warga desa juga khawatir bila tidak ada lagi yang bisa menjajakan jajanan pasar seenak buatannya. Padahal Boyem juga tidak ragu mengajarkan warga resep yang ia miliki. Namun, menurut warga setempat, rasanya tetap tidak seenak buatan tangan Boyem. Mbok masak soto. Nak Danan, sarapan di sini ya. Biar Mbok angetin dulu, ajak Boyem. Aku tidak menolak dan segera membantu Boyem mengambil kayu bakar untuk kompor tungkunya.
Rumah ini memang tidak berubah dari terakhir kali aku mampir ke sini. Warga sudah banyak yang menawarkan untuk merenovasi, tapi Mbok Yem selalu menolak. Alasannya, ia sudah nyaman selama rumah tidak bocor. Sementara itu, sudah hampir seminggu aku berada di desa ini. Ternyata setelah desa ini terlepas dari perseteruan kedua Trah Brotowongso dan Darmo Wiloyo, masih ada beberapa masalah yang menghantui desa ini. Kejadian bermula saat ada warga yang melihat sosok aneh berjalan di tengah desa saat lewat tengah malam. Wujudnya seperti manusia setinggi 2 meter yang berambut panjang dan menutupi wajahnya. Tubuhnya selalu basah dan selalu meninggalkan jejak air di jalan yang ia lewati. Awalnya, keberadaan makhluk itu hanya menjadi kabar burung semata, sampai akhirnya satu persatu warga melihat sosok itu melintas di malam hari. Pernah warga melakukan ronda untuk mencari sosok yang membuat cemas warga desa itu, tapi saat mereka menemukannya, mereka tidak berani mendekat. Sebelum sampai pada makhluk itu, mereka mencium bau amis yang pekat sehingga tidak sanggup menahannya. "Kamu tidur di sendang lagi?" tanya Mbok Yem. "Iya Mbok," jawabku sembari menikmati soto buatan Mbok Yem. "Nggak masuk angin apa? Tidur di sini juga nggak apa-apa loh. Walau rumahnya jelek, tapi lebih aman daripada tidur di sana. Apalagi sebelah sendang kan ada kuburan," ucap Mbok Yem yang juga menyeruput kuah sotonya. "Tenang Mbok, kalau nanti sudah selesai, saya pasti numpang istirahat di sini," balasku. "Benar, malam ini ya puncaknya?" tanya Mbok Yem. Aku mengangguk dan mengalihkan pembicaraan agar Mbok Yem tidak khawatir mengenai cerita yang sebelumnya aku ceritakan padanya. Siang ini, aku kembali ke salah satu rumah warga yang memang memintaku untuk kembali ke desa ini, rumah Pak Wijoyo. Ialah yang bersikeras mengatakan bahwa desa ini memiliki kutukan yang terus memakan korban. Salah satunya adalah anak perempuannya yang mati gantung diri di kamar. Saat ini pun kamar itu masih sama seperti saat ditinggalkan, dengan tali tambang yang masih menggantung di langit-langit kamarnya. Hanya saja, jasad anak Pak Wijoyo sudah dimakamkan dengan layak. Beberapa warga mengatakan kematian anak Pak Wijoyo adalah masalah personal. Padahal menurutnya ada korban-korban lain. Tapi karena waktu dan cara kematian yang tidak terlalu mencolok, warga menganggap itu sebagai hal yang alamiah. "Saya sengaja tidak ingin merubah kamar ini sampai masalah ini terungkap, Mas," ucap Pak Wijoyo. "Iya Pak, mohon doanya saja. Semoga malam ini semua masalah bisa terungkap," balasku. "Saya sudah mengikhlaskan kepergian anak saya, tapi biarlah kepergiannya menjadi yang terakhir di desa ini," tambahnya. "Amin Pak. Apa kira-kira Pak Wijoyo punya petunjuk lain tentang kejadian ini?" tanyaku. Pak Wijoyo terlihat setengah berpikir, seolah-olah memastikan apakah perlu menyampaikannya padaku atau tidak. "Masyarakat di desa ini masih banyak penganut kepercayaan leluhur, Mas," ucap Pak Wijoyo. "Maksud Pak Wijoyo?" tanyaku memperjelas. "Bukan kepercayaan seperti kejawen dan sejenisnya, tapi memang ada kepercayaan yang berasal dari leluhur desa ini," ucapnya. Menurut Pak Wijoyo, beberapa warga di desa itu masih melakukan ritual-ritual yang sebenarnya sudah tidak dilakukan lagi oleh masyarakat zaman sekarang. Kurban kepala kerbau, ritual di tengah hutan, hingga pemanggilan arwah leluhur. Hal itu masih dilakukan oleh beberapa warga di desa ini, Mas. Aku tidak begitu kaget mendengar penjelasan Pak Wijoyo. Saat pertama kali kami kesini pun, kami melihat arak-arakan warga desa yang membawa kepala manusia. Walaupun itu adalah kepala orang jahat di desa, tapi tetap saja itu tidak bisa dibenarkan. Dengan cerita dari Pak Wijoyo itu, hal seperti arak-arakan itu menjadi tidak mengherankan. Aku mencoba menarik maksud dari Pak Wijoyo. Mungkin menurutnya, kematian beberapa warga desa yang tidak wajar itu ada hubungannya dengan warga yang menganut kepercayaan ini. Aku pun tidak berlama-lama di rumah Pak Wijoyo. Dengan berbekal sedikit informasi darinya, aku mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di desa ini. Cukup membingungkan. Aku tidak menemukan sama sekali hubungan antara sosok yang melintasi desa di tengah malam dan kematian warga desa yang tidak wajar.
sempat aku berpikir, mungkin saja memang kematian mereka memang tidak berhubungan dengan sosok itu. Tapi masalah terbesar ada di malam ini. Entah berhubungan atau tidak, tapi ini apa yang akan terjadi malam ini juga bisa mempengaruhi desa ini dan desa sekitarnya. Tepat saat matahari mulai terbenam, aku pun kembali ke Sendang, bukan tanpa alasan. Saat pertama aku menghampiri tempat di mana aku bertemu dengan Nyi Sendang Rangu ini, aku menemukan sesaji dan sejenisnya di Sendang itu. Dengan alasan itu akhirnya aku memutuskan untuk bermalam di Sendang untuk mencegahnya. Danan, jangan lengah sedetik pun. Terdengar suara dari sekitar Sendang tepat saat aku sampai. Aku pun mengambil posisi duduk di atas batu sambil menunggu apa yang akan terjadi malam ini. Benar saja, saat malam semakin larut, dari arah salah satu sisi hutan terdengar suara langkah kaki sekumpulan orang yang mendekat ke arah Sendang. Aku pun meningkatkan kewaspadaanku dan menyambut kedatangan mereka. "Rupanya kamu masih di sini," ucap seorang bapak yang memimpin gerombolan itu. "Sudah kukatakan, takkan kubiarkan kalian melakukan ritual terkutuk di Sendang ini. Tidak ada yang pantas disembah selain Sang Pencipta," balasku. Orang-orang itu tidak gentar dengan ucapanku. Sebaliknya mereka malah tersenyum meremehkan ucapanku. "Dia bisa memberikan apa yang kami butuhkan. Tidak seperti penunggu Sendang sebelumnya yang tidak berguna," ucapnya lagi. Aku juga baru tahu, ternyata selama kepergian Nyi Sendang Rangu, ada sosok yang menempati Sendang ini dan mengaku sebagai penunggu Sendang. Ia menyesatkan warga desa dengan mengabulkan permintaan warga. "Kalian singkirkan orang itu," perintah bapak itu pada orang-orang yang mengikutinya. Saat itu juga lebih dari 5 orang warga pengikutnya mengepungku. Aku pun tidak tinggal diam dan berusaha mengalahkan mereka, tapi ilmu bela diriku tidak mampu untuk mengalahkan mereka. "Jangan sok jagoan, tidak mungkin kau mengalahkan kami seorang diri," ucap mereka. Aku sadar kalau ilmu bela diriku tidak mampu mengalahkan mereka. Terlebih aku tidak mau menggunakan ilmu batinku untuk menghadapi sesama manusia. Beberapa pukulan berhasil menghantam tubuhku. Aku mencoba membalas, namun mereka beramai-ramai menahan tubuhku dan mengikatku. "Hentikan, jangan kau menyesal atas perbuatanmu," teriakku yang masih berusaha menghalangi bapak itu melakukan ritualnya. Tapi sepertinya ia tidak peduli. Ia dan beberapa orang pengikutnya mempersiapkan beberapa benda untuk melakukan ritual. Satu nampan berisi kembang sesajen, kemenyan yang dibakar, dupa, hingga beberapa jenis rempah hutan. Tapi yang paling mencurigakan adalah beberapa benda yang masih ia tutupi dengan kain. Saat selesai dengan persiapannya, ia pun membuka bungkusan kain itu. Darah masih menetes dari benda yang ia keluarkan. Namun aku sedikit lega karena itu adalah kepala kambing berwarna hitam, bukan kepala manusia, seperti yang pernah mereka lakukan saat arak-arakan dulu. Ada mantra dengan bahasa yang tak ku mengerti dibacakan di depan sesaji itu. Ia tidak sendirian. Ada beberapa warga yang menyusul duduk di sampingnya dan membacakan mantra yang sama. "Kalian tahu kan, yang kalian lakukan itu dikutuk oleh Sang Pencipta," peringatku. "Kau masih bodoh. Kelak kau akan seperti kami bila sudah mengalami neraka dunia ini. Doa itu hanya bualan. Kita sendiri yang harus merubah takdir busuk yang diberikan Tuhanmu itu," ucap salah seseorang yang memegangiku. Aku terheran-heran mendengar balasan mereka. Apa yang terjadi hingga mereka memutuskan untuk melakukan hal ini? Ritual mereka diakhiri dengan menyembelih ayam cemani dan menumpahkan darahnya di antara sesaji yang ada di tempat ini. Bersamaan dengan itu, angin di sekitar Sendang ini berhenti berhembus. Suara dedaunan yang berdesik dan serangga hutan mendadak hening. Seketika orang-orang itu merasa gelisah. Mereka merasakan hawa yang tidak wajar menyelimuti mereka. Aku tahu ada sesuatu yang menjawab panggilan mereka. Riak air terlihat dari dalam Sendang. Ada sesuatu yang bergerak menuju daratan tempat sesaji mereka dipersembahkan. Itu adalah seekor ular. Ular yang besar dengan badan sebesar paha manusia dewasa, dengan panjang yang tidak dapat kupastikan. Ia melahap sesaji yang orang-orang itu berikan dan mengitari orang-orang itu. "Pak, gimana ini? Ularnya naik ke leherku,"
ucap salah seorang dari mereka yang merasa ngeri ketika ular itu melilit menaiki tubuhnya. "Sing tenang, Nyai mau mendengarkan permintaanmu," ucap bapak tetua itu. Mendengar ucapan itu, ia pun berusaha menenangkan diri dengan wajah ular yang sudah bersebelahan dengan kepalanya. Ia pun akhirnya memberanikan diri mengatakan permintaannya. "Saya ingin kaya, Nyai. Saya sudah lelah hidup miskin. Sudah lelah diremehkan," ucap orang itu. Sebuah senyuman muncul di bibir bapak yang memimpin ritual itu. Dan benar saja, ular itu segera pergi setelah mendengarkan permintaan orang itu. Sosok ular itu pun bergantian berpindah ke pengikutnya yang lain. Kulo pengen." Belum sempat mengucapkan keinginannya, tiba-tiba muncul sesuatu dari dalam hutan. Orang-orang di tempat itu terlihat panik dengan sosok makhluk hitam setinggi 2 meter yang berjalan dari hutan menuju sendang. Itu apa, Pak?" Wajah seluruh orang di sana terlihat panik. Aku pun tidak menyangka akan melihat sosok itu di tempat ini. Sakit," ucap makhluk itu yang terus menyeret langkahnya menuju ke sendang. Mengetahui makhluk itu mendekat ke arah mereka, orang-orang itu pun membubarkan diri, namun tidak dengan bapak yang memimpin ritual itu. Wajahnya terlihat gelisah. Padahal hampir semua orang di tempat itu menjaga jarak karena tidak tahan dengan bau dari tubuh makhluk itu. Gelagat aneh itu terjawab ketika makhluk itu semakin mendekat dan menyadari keadaan bapak itu. Bapak, sakit, Pak," ucapnya seolah mengenali bapak itu. Bapak itu terlihat panik saat makhluk itu mendekat ke arahnya. Pergi dari sini," ucap bapak itu. "Tapi sakit, Pak. Kapan Rojak sembuh, Pak?" balas makhluk itu. "Tunggu, aku mencoba mencerna semua ini. Jangan-jangan makhluk itu..." "Jangan kau katakan kalau makhluk itu anakmu," teriakku yang mulai merasa geram. Bapak itu terlihat kebingungan. Sepertinya ia tidak ingin pengikutnya mengetahui kenyataan itu. Apa itu benar, Pak?" tanya mereka. Sementara itu, hembusan angin bertiup dari sisi lain hutan di belakangku. Ada suatu bayangan muncul dari sana. Seketika orang-orang yang menahanku pun ketakutan dan bergabung dengan kelompoknya di dekat sendang. Aku menoleh ke belakang, dan sosok bayangan dengan selendangnya berdiri terdiam mengawasiku dari sana. Tanpa orang-orang yang menahanku, aku bisa dengan mudah melepaskan ikatan tali yang mengikatku. "Nyi, apa anak bernama Rojak itu korban pesugihan ayahnya?" tanyaku. Sosok itu mengangguk. Kini mulai terlihat benang merah antara permasalahan di desa ini. "Sakit, panas." Sosok menyeramkan itu pun memilih untuk tidak menghiraukan ayahnya dan berjalan berendam, dirinya merendam di sendang. Tiba-tiba Rojak tak lagi merintih kesakitan. Air sendang itu seperti menahan rasa sakitnya. Namun aku menduga itu hanya sementara. Di tengah rasa gelisah orang-orang itu, tiba-tiba ular besar itu menatap ke arahku. Perlahan wujudnya berubah menjadi perempuan dengan baju kebaya lusuh berwarna pucat. Ia menatap dengan kesal, seolah mengancamku. Tapi ternyata aku salah. Ia ternyata menatap ke sosok di belakangku. "Nyi Sendang Rangu, ada batasan yang tidak boleh kau langgar," ucapnya. Aku tidak mengerti dengan apa yang dimaksud oleh makhluk itu. Namun Nyi Sendang Rangu tetap diam, seolah memahami ucapannya. "Kedatangan Rojak pasti ulah Nyi Sendang Rangu, kan?" tanyaku pada Nyi Sendang Rangu yang kini muncul di sebelahku. "Hanya itu yang bisa ku perbuat. Ada batasan yang tak bisa kulewati. Lagi pula mereka melakukan ritual itu atas kehendaknya sendiri," jelas Nyi Sendang Rangu. Aku sedikit tersenyum melihat Nyi Sendang Rangu. "Kenapa senyum-senyum?" tanya Nyi Sendang Rangu curiga. Tidak, Nyi, sepertinya Nyi juga sedikit berubah. Kalau dulu seorang Nyi Sendang Rangu hanya layaknya cermin yang memantulkan karma seseorang. Tapi kali ini Nyi sampai ingin berperan untuk menyadarkan mereka, ucapku. Nyi Sendang Rangu kembali memalingkan pandangannya ke orang-orang itu yang masih gelisah dengan keputusannya. "Sepertinya keseringan main dengan kalian bukan hal yang buruk," jawabnya. Aku mulai mengerti. Sebagai sesama makhluk penunggu, Nyi Sendang Rangu tidak boleh menghalangi atau merebut manusia yang ingin menjadi pengikut makhluk sejenisnya. Terlebih bila itu semua karena keinginan manusia itu sendiri. "Pak, apa anak dan orang terdekat kita akan menjadi seperti Rojak bila melakukan hal ini?" tanya salah satu dari mereka
Iya Pak, saya nggak mau anak saya jadi seperti Rojak. Bapak yang memimpin ritual itu terlihat geram. Tidak bisa. Kalian sudah memutuskan menjalani ritual ini. Semua harus diselesaikan, ucap ayah Rojak itu. Bayangkan, apa yang akan kalian dapat setelah ini? Harta dan kehormatan seperti yang saya miliki. Sosok jelmaan ular itu mendekat ke arah ayah Rojak, yang masih memaksa mereka untuk menjadi bagian darinya. Ambillah, kalian tidak akan hidup sengsara lagi, ucap makhluk itu, sembari menjatuhkan setumpuk emas dan berlian yang terlihat berharga. Orang-orang itu terhenti. Mereka menjadi ragu dengan keputusan mereka setelah melihat semua tawaran yang menggiurkan itu. Kita bisa pindah ke kota dengan semua harta itu. Iya, dan apapun yang terjadi nanti, kita bisa mengurusnya dengan semua kekayaan itu. Kali ini aku tidak ingin tinggal diam. Aku pun meninggalkan tempatku dan berjalan ke arah Sendang. Karena menghargai Nyi Sendang Rangu, aku pun tidak mengganggu mereka dan memilih untuk menghampiri Rojak yang masih berusaha menahan rasa sakitnya dengan air sendang itu. Tidak ada gunanya kalian menolak tawaranku itu, bila alasannya karena takut hal buruk terjadi kepada orang terdekat kalian, ucapku. Kalau itu alasannya, suatu saat kalian pasti akan tergiur bila ditawarkan pesugihan lain lagi. Entah ucapanku akan membuat mereka mengerti atau tidak. Yang pasti, bila mereka tidak meninggalkan ritual ini karena takut akan Tuhan, semua akan percuma. Suasana menjadi hening sesaat sembari aku membacakan beberapa ayat-ayat suci untuk Rojak. Setidaknya aku mencoba melantunkan doa kepada Tuhan agar ia bersedia memberikan keadilan untuk anak yang menjadi korban keserakahan ayahnya ini. Benar, semua perbuatan pasti ada bayarnya. Saya pergi, ucap salah satu dari orang-orang itu. Aku pun tersenyum melihatnya. Namun saat salah satu dari mereka mencoba pergi lagi, ayah Rojak menarik tangannya dan menahannya. Tidak bisa, kalian sudah memulai. Kalian harus ikut merasakan apa yang kurasakan, teriaknya. Mendengar kalimat itu, para pengikut ayah Rojak jadi mengetahui maksud yang sebenarnya. Mereka segera berusaha pergi meninggalkan tempat itu. Namun ayah Rojak menahan mereka, dan sekumpulan ular sudah menanti di pohon-pohon di sekitar mereka. Nyai Sendang Lowo, ingat batasanmu. Mereka harus mengikutimu atas kehendak sendiri, ucap Nyi Sendang Rangu yang kembali memperingatkan sosok itu. Mendengar perkataan itu, makhluk bernama Nyai Sendang Lowo pun itu mundur dan menarik anak buahnya. Namun tidak dengan ayah Rojak. Ia seperti tidak rela menerima karmanya seorang diri. Lepaskan mereka, Pak. Mereka masih bisa bertobat, ucapku. Berisik. Mereka juga harus merasakan semua yang kurasakan. Mereka harus merasakan orang terdekatnya menjadi menjijikan seperti Rojak. Mereka harus merasakan penderitaan merawat makhluk menjijikan seperti itu. Mereka juga harus menemaniku merasakan siksaan di akhir zaman nanti, ucapnya dengan meluapkan segala emosinya. Enggak, kami tidak sudi. Kau telah menipu kami, ucap mereka. Aku tidak ingin ikut campur dalam perseteruan mereka. Namun aku terus mencoba meruat tubuh Rojak dan berusaha memulihkan dirinya dari kutukan yang ia terima dari perbuatan ayahnya. Sayangnya, kutukan itu tidak bisa dihilangkan begitu saja. Kutukan itu akan terus ada selama perjanjian yang mereka sepakati. Tapi setidaknya, kali ini bukan Rojaklah yang harus menanggungnya. Sakit. Tiba-tiba ayah Rojak merasakan rasa panas di tubuhnya. Kulitnya melepuh dan gatal. Apa ini? Kenapa bisa seperti ini? Ayah Rojak terlihat panik, sementara para pengikutnya hanya bisa memandanginya. Itu yang selama ini dirasakan oleh anakmu, Rojak. Bukan dia yang harus menerima bayaran atas perjanjianmu dengan makhluk itu, ucapku sambil menuntun tubuh Rojak keluar dari sendang. Aku pun mengambilkan baju gantiku dari tas dan mengenakannya kepada Rojak yang tubuhnya mulai pulih. Rasa sakitnya telah menghilang dan bekas lukanya mulai mengering. Semoga saja bentuk tubuhnya juga bisa kembali seperti semula setelah ini. Nyai, bagaimana ini Nyai? Mengapa bisa seperti ini? Ayah Rojak mempertanyakan kejadian ini kepada Nyai Sendang Lowo. Tapi Nyai Sendang Lowo malah mundur meninggalkannya. Bocah itu yang memindahkan kutukan itu ke tubuhmu, balasnya. Lepaskan Nyi, lepaskan kutukan ini,
Nyi Sendanglawa tersenyum kecut. Tidak bisa. Kamu sudah menerima semua yang kau pinta. Harus ada yang menanggung bayarannya. Ketika sudah tidak ada darah dagingmu yang menerima, berarti giliranmu. Jelas Nyi Sendanglawa. Mendengar ucapan itu, ayah Rojak semakin panik dan menggaruk semua bagian tubuhnya hingga bernanah. Rojak terlihat khawatir, namun aku menahannya untuk mendekat. Ini semua ulah bocah itu, Nyi. Habisi dia, Nyai. Bersambung, apakah Nyai Lawa akan menghabisi Danan yang memindah kutukan karma pesugihan ayahnya Rojak? Nantikan bagian berikutnya. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.